setiap panggilan, setiap rencana, setiap ajakan untuk mengalami atau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita selalu berasal inisiatifnya atau inisiatornya dari Tuhan. Atau Tuhan yang punya ide sejak awal. Anak muda boleh punya mimpi yang hebat dan harus punya mimpi yang besar sesuai dengan kemampuan talenta kita atau cita-cita kita, sesuai dengan kuliah yang kita pilih, minat yang kita pilih. Lalu kita berharap kita menjadi seorang yang hebat satu saat di masa depan. Boleh kita bercita-cita demikian dan harus anak muda punya mimpi yang demikian. Tapi ketahuilah bahwa mimpi datang dari Tuhan dan Tuhan akan membawa kita bahkan melampaui apa yang hari ini mungkin kita tidak sadari. Ternyata Tuhan panggil kita itu dengan cara yang luar biasa. Jadi sebagai seorang anak muda, Gideon justru memakai mode survive, bertahan. Tapi saya salut, Pastor Bernard salut. Dia anak muda yang gak putus asa. Dia anak muda yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah yang diminta oleh orang tuanya. Ini model anak muda yang bertanggung jawab Gideon ini, meskipun dia harus mode survive, dia harus cari tahu gimana caranya meskipun di dalam ketakutan. Karena memang bangsa Midian dan bangsa Amalek tadi ayat-ayat yang Pastor Bernard baca. Ini dua bangsa kejam sekali, Midian dengan Amalek. Jangankan bangsa Israel bisa menuai, baru menabur, baru menjadi tunas gandum itu sudah dihancurkan. Jadi mereka harus nanam tersembunyi, nuai tersembunyi, mengirik, memisahkan antara gandumnya, bijinya dengan kulitnya dengan tersembunyi. Jadi memang tidak, mereka menghadapi bukan perkara yang mudah. Tapi Pastor Bernard salut, ini Gideon meskipun dalam kondisi ketakutan, tapi dia menjadi anak yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarganya. Dia gak keberatan tuh diminta papa mamanya atau ayah ibunya untuk menolong mengirik gandum. Bahkan dia berusaha supaya anggota keluarganya gandum itu akhirnya diolah menjadi roti, menjadi makanan mereka sehari-hari. Ini anak muda yang luar biasa, bertanggung jawab di dalam usianya, di dalam level kehidupannya. Demikian seharusnya kita, demikian seharusnya kalian sebagai anak muda harus bertanggung jawab di dalam level kehidupan kalian masih muda. Apa contohnya sekolah, apa contohnya kuliah, kerjakan PR, kerjakan tugas, bantu orang tua di rumah. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita perlu dikerjakan. Sebelum nanti kita lihat Gideon dibawa Tuhan melihat visi yang jauh lebih besar, dia kerjakan PR-nya terlebih dahulu. Yang Pastor Bernard bilang ini mile atau kilometer yang pertama, istilahnya Yesus tuh. Yesus berkata kalau barang siapa minta kepadamu berjalan 1 mil itu 1,4 kilometer, berjalanlah 2 mil, jangan nanggung. Nah, coba Pastor Bernard pakai istilah yang Yesus pakai waktu itu untuk menunjukkan kepada kita. Mile pertama kita atau kilometer pertama kita adalah bertanggung jawab di dalam setiap tugas kalian sebagai generasi muda. Entah di sekolah, entah di kampus, entah di kuliah, entah di keluarga sebagai anak. Entah kalian melayani sebagai volunteer atau sebagai pemimpin kelompok sel atau connect group di gereja kita. Atau apapun juga, lakukan tanggung jawab kita sampai tuntas. Gideon anak muda yang bertanggung jawab. Meskipun dia ragu, dia takut. Amalek dan Midian, dua bangsa yang sangat kejam. Tapi tipe Gideon adalah tipe anak muda yang bertanggung jawab. Doanya Pastor Bernard, setiap kalian sebagai jemaat AOG bertanggung jawablah. Gimana caranya kita bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal besar. Tuhan berikan hal-hal besar dalam hidupku hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Tapi urusan-urusan yang sepele atau urusan-urusan yang sederhana, urusan yang sehari-hari kita tidak bertanggung jawab. Yesus dalam perjanjian baru ditulis dalam salah satu Injil juga. Perkataan Yesus, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Barang siapa benar katanya dalam perkara kecil. Kalau dikasih perkara-perkara yang besar, dia akan juga sama-sama benar. Karena dia sudah terlatih di dalamnya. Jadi kalau kalian punya mimpi, punya kerinduan, Tuhan pakai aku. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan profesi satu saat, sesuai dengan minat. Pakai aku besar ya Tuhan. Tuhan jawab doa yang demikian. Bahkan terlebih daripada kerinduan kita. Lebih besar kerinduan Tuhan untuk memakai kehidupan kita. Tapi jangan lewatkan mile yang pertama atau kilometer pertama dulu. Yaitu tugas tanggung jawab kita sebagai anak muda.
Apakah kita bertanggung jawab seperti Gideon? Di tengah-tengah kondisi yang gak nyaman, gak enak, harus sembunyi-sembunyi. Pastor Bernard bayangkan ketika dia ngirik gandum di tempat tertutup, dia harus batuk berulang kali. Bisa jadi dia pakai masker sama seperti kita. Tapi bedanya mungkin modelnya kain biasa. Karena dia harus menghindari, menghirup tebaran-tebaran kulit biji gandum itu yang menyebar di tempat tertutup. Yang harusnya di tempat terbuka tadi. Kondisi yang tidak nyaman membuat Gideon tidak putus asa. Membuat dia tetap bertanggung jawab. Membuat dia tidak lepas daripada tanggung jawab. Jadi dengarkan jemaat AOG, kondisi apapun yang sukar, yang sulit, gak boleh jadi alasan. Kalian harus tuntaskan segala sesuatu dengan baik. Gak boleh pandai mencari alasan. Pandai cari solusi atau cari jalan keluar, harus kita pandai. Tapi kalau cari alasan gak boleh. Karena kalau dalam hal kecil kita pandai cari alasan, nanti kalau dalam hal-hal besar kita pun juga tambah besar alasan kita. Tapi kalau solusi-solusi kita temukan atau jalan keluar kita temukan di hal-hal kecil sederhana, di hal-hal besar pun kita gak akan pernah putus asa untuk selalu menemukan jalannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sebagai generasi muda untuk selalu melihat menemukan jawaban demi jawaban. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Gideon yang ketakutan langsung dipuji, diapresiasi. Bahkan disebut ini gak tanggung-tanggung, yang nyebut Tuhan sendiri, malaikat Tuhan sendiri. Kamu itu pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon waktu itu sedang bersembunyi. Sedang mode survive tadi, bertahan. Karena tekanan bangsa musuh. Tuhan itu dapat melihat jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh dia mengerti kehidupan kita harusnya seperti apa. Dia gak melihat kondisi kita hari ini. Kalau hari ini kita sebagai anak muda sering jatuh bangun dalam dosa, keputusasaan, amarah, kita gak gampang menguasai emosi kita, gak mudah mengontrol, bahkan seringkali dikuasai emosi kita. Kita bertengkar, kita ribut, bukan berarti Tuhan setuju dengan hal-hal salah yang kita lakukan. Tapi perhatikan Tuhan itu gak pernah putus asa. Bahkan Daud berkata meskipun orang benar itu jatuhnya sampai 7 kali. Pastor Bernard saya sudah lebih jatuhnya dari 7 kali. Sudah puluhan ratusan kali. 7 itu buat orang Israel artinya angka yang sempurna. Maksudnya ketika engkau berulang kali jatuh, mau berapa kali pun engkau jatuh. Asal engkau mau kembali kepada Tuhan, asal engkau mau bangkit berdiri lagi. Selalu tersedia anugerah Tuhan. Itu maksudnya meskipun orang benar jatuh 7 kali. Asal kita datang kembali kepada Tuhan. Bukan karena mempermainkan kebaikan Tuhan. Tapi kita sadar kita lemah. Kita butuh Tuhan. Tuhan tahu akan jadi seperti apa kita di hari-hari mendatang. Manusia kita semua terkurung di dalam dimensi ruang dan waktu. Ya kalau kita hari ini di sini ya gak mungkin di tempat lain kan. Kita terkurung dalam ruang namanya. Kalau kita hari ini ada, kita gak ada di masa lalu. Dan kita gak ada di masa yang akan datang. 1 jam kemudian, 10 jam kemudian, 1 minggu, 2 minggu kemudian kita kan gak ada di sana. Kita ada di sini. Karena kita terkurung ruang dan waktu. Tapi Tuhan kita, Dia melampaui ruang dan waktu. Dia ada di masa depan kita. Dia ada di masa sekarang, Dia ada di masa lalu kita. Karena Tuhan tidak terkurung dalam dimensi waktu. Dan Dia melihat kita di dalam masa depan kita. Dia tahu kita juga adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ternyata kita gak selemah itu generasi muda. Meskipun kita merasa kita jatuh bangun. Setiap kita merasa kita punya kelemahan. Tapi ternyata ketika kita mau bangkit dan berjalan maju di dalam Tuhan. Ternyata kita gak selemah itu. Karena roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia menyertai kehidupan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Ada lagu berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya.